يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan tentang senantiasa berpikir tentang nikmat Allah. Karena hari Sabtu ini hanya qiraah, jadi agak ngebut masalah insyaallah ya. Ya Pak Ahmad, silakan Pak. Senantiasa berpikir tentang nikmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi la ilaha tafakkaru fi ala'illahi wa la tafakkaru fillahi azza wa jalla." Berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah azza wa jalla. Baik, ini sini kita diperintahkan untuk berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, tentang ayat-ayat Allah. Tapi kita tidak boleh kita berpikir tentang zat Allah, karena itu akan melahirkan pertanyaan bagaimana sih jisimnya, ininya, bentuknya dan sebagainya. Itu nggak boleh. Nah, maka jangan berpikir tentang bagaimanakah Allah itu zat Allah itu, maka nggak boleh kita. Nanti syaitan langsung merasuk pikiran kita itu. Ya, kemudian memberikan syubhat-syubhat. Tapi berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Ya, kemudian hal umum dalam kehidupan seorang muslim dalam keseharian adalah senantiasa merasakan nikmat Allah yang senantiasa diberikan kepada para hamba. Maka berapakah nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya? Berapa banyakkah bukti-bukti dari nikmat Allah yang bisa dilihat dan didengarnya dalam sehari semalam? Oleh karena itu, secara otomatis wajib baginya untuk selalu memikirkan serta merenungkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan memujinya atas nikmat tersebut. Apakah engkau merasakan nikmat Allah kepadamu ketika dimudahkan menuju masjid untuk mendirikan salat berjamaah? Nah, ini teman-teman yang sini misalnya, kalau subuh-subuh sini, ngerasa nggak itu mau dimudahin sama Allah? Atau diberatin? Dimudahkan. Alhamdulillah kan. Dulu kayak gini nggak? Maksudnya dulu pernah nggak? Maksudnya jalan jauh atau naik motor jauh buat kajian gitu? Enggak. Alhamdulillah, berarti sekarang Allah mempermudah antum. Makanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Ketika antum dimudahkan untuk menuju ilmu, berarti antum sebenarnya dimudahkan untuk menuju surga. Iya. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Coba bayangkan dengan banyak dari laki-laki subuh pun ketinggalan ya. Itu kalau antum bedakan antara diri kita alhamdulillah dengan mereka, dan semoga Allah beri hidayah kita dan mereka, itu kontras kok jauh. Itu harus disyukuri itu. Jangan cuman jauh alhamdulillah bukan kita lebihnya dari mereka, bukan kita, tapi disyukuri. Ini syukurlah kita nih Allah berikan hidayah seperti ini, karena mungkin dulunya kita ngerasain pernah seperti mereka, susah bangun subuh, nggak bisa, udah mungkin berusaha mungkin pakai alarm, kemudian dengar malah dimatiin alarmnya, nggak jadi bangun subuh itu. Tapi sekarang coba dimudahin sama Allah. Ini benar-benar nih alhamdulillah. Udah gitu dapat bonus ngaji setelah subuh, gitu kan? Kajian setelah subuh, tak dapat bonus makanan insyaallah, minuman, dimudahin. Alhamdulillah kan. Terus nanti pulang enak, kenyang. kalau ada makanan gitu kan. Terus besoknya lagi, terus semakin Allah mudahkan, berarti namanya tanda-tanda Allah mudahkan kita menuju ke surga gitu. Asal diamalkan ilmunya, diaplikasikan, bukan sekedar ya penting alhamdulillah anu sudah ngaji. Bukan itu ibrohnya bukan anu sudah ngaji, anu sering ngaji, anu lama mengenal sunnah, anu pernah berguru sama Ustaz Fulan, anu pernah ke majelisnya Ustaz Fulan. Itu bukan ibroh sebenarnya. Ibrohnya adalah nanti ujung-ujungnya seberapa kita amalkan apa yang telah kita ketahui. Ya, teruskan Pak, silakan. Lalu bagaimana orang-orang di sekelilingmu yang benar-benar dicegah dari mendapat nikmat tersebut? Nah, itu perhatikan itu. Terlebih lagi pada waktu salat subuh, engkau pun melihat di rumah-rumah kebanyakan kaum muslimin mereka terlelap dalam tidur layaknya orang mati.
Apakah engkau tidak merasakan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau berjalan dan melihat begitu banyak pemandangan yang bermacam-macam? Saat ada kecelakaan mobil dan dari mobil-mobil lain terdengar suara-suara syaitan melalui alunan musik. Apakah ini bentuk bersyukur atas nikmat ilahi? Demikianlah Allah memberikan pemahaman dan penjagaan untukmu ketika terjadi banyak kerusakan. Apakah engkau tidak merasakan nikmat yang telah diberikan Allah saat engkau mendengar atau membaca surat kabar yang memberitakan tentang perkembangan dunia internasional berupa kelaparan, bencana banjir, mewabahnya penyakit, kecelakaan, gempa bumi, juga peperangan dan pengusiran antar sesama? Bandingkan kondisimu dengan kondisi orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Hamba yang sukses ialah hamba yang hati, perasaan dan inderanya senantiasa tidak dilalaikan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya pada setiap keadaan, situasi dan kondisi bagaimanapun. Dan setiap fenomena yang ia hadapi, ia senantiasa berada dalam keadaan memuji Allah dan bersyukur kepadanya serta terhadap segala nikmat yang diberikan berupa nikmat Islam, kesehatan, kelapangan dan keselamatan dari setiap kejahatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a mubtalan faqal alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan lam yusibhu zalikal bala." Barang siapa melihat orang yang mengalami cobaan, maka katakanlah olehnya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu, dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi kebanyakan orang. Niscaya orang tersebut tidak ditimpa cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Langsung mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'ana fi syahr." Khatamkanlah Al-Quran dalam setiap bulan. Metode mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan: meluangkan waktu sejenak sebelum salat fardu sekitar 10 menit yang memungkinkan untuk membaca 2 lembar atau sekadar 4 halaman sebelum salat atau setelahnya. Maka dalam sehari akan mendapatkan 10 lembar atau 20 halaman. Berarti engkau telah mencapai 1 juz. Dengan metode mengkhatamkan Al-Quran demikian, maka akan mudah mengkhatamkan kitabnya ini dalam setiap bulannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mencintai membaca Al-Quran. Jadi emang nggak mudah juga, kadang susah. Bukan susah di waktunya nggak ada, bukan sebenarnya. Tapi memang hatinya belum sana. Iya, sebenarnya kita masalah sibuk atau apa, sebenarnya bukan masalah sibuk. Nggak ada guru, nggak ada ini dalam belajar, dalam baca Al-Quran. Itu orang sekarang tuh banyak sekali punya alasan tuh. Tapi sebenarnya semua itu alasan dibuat-buat. Nggak ada yang nggak dibuat-buat. Yakin deh. Kenapa antum nggak pernah ikut kajian? Fonana sibuk. Setiap bulan, 1 bulan hanya 1 kali kajian, ikut kajian misalnya, dimanapun. Dengan alasan sibuk. Bahkan punya handphone, punya MP3, nggak digunakan untuk dengar kajian misalnya. Sebenarnya memang orang zaman sekarang kayak gitu. Selalu pakai alasan. Yang mana takutnya itu alasan seperti itu nanti memang hanya sekadar untuk membenarkan kemalasannya yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir takutnya. Ya, takutnya begitu. Ya. Jadi kita banyak alasan untuk tidak membaca Quran, sibukan, banyakkan pikiran. Masya Allah, justru itulah karena kita jarang baca Quran, jadi terasa seperti banyak sibuknya. Padahal rata-rata sibuknya kita untuk nyari mengeruk dunia, ya kan? Karena kurang baca Quran itulah makanya kita merasa nggak ada waktu untuk baca Quran. Tapi ada waktu untuk main game, untuk ngobrol sama teman-teman dan seterusnya. Masya Allah. Baik. Mohon kiatnya untuk cara menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran pakai metode ini juga bisa. Antum menghafal Al-Quran misalnya dalam 1 hari antum hendak menghafal, misal jangan ekstrim dulu, jangan 1 halaman dulu, misal nggak kuat 1 halaman. Misal antum mau menghafalkan surat apa kira-kira? Kira-kira Al-Jin. Kenapa surat Al-Jin dulu? Soalnya enak sampai situ. Misal Al-Jin ya. Tapi Al-Jin antum enggak berpatuk langsung 1 halaman 1 hari misal, karena mungkin terlalu ini. 1/2 halaman misal.
setengah halaman qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin sampai mana itu yang tengah-tengahnya. Mungkin 6 ayat atau 7 ayat ya situ. Nah, antum banyak caranya dan cara masing-masing orang tuh bisa beda-beda. Terus antum cocoknya mana gitu. Misal ini, kemudian antum baca dan kalau bisa pakai metode Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu menghafal beliau itu dengan cara idmanun nazar namanya. Idmanun nazar itu mencandukan pandangan. Jadi pandangannya tercandu pada ayat-ayat itu. Baca itu, jangan langsung qul hiya la ilaha istama'na far minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Lagi baca lagi, nah 3 kali langsung. Qul hiya ilayya. Itu enggak benar itu sebenarnya. Banyak orang kayak gitu. Kecuali yang ininya sharp banget gitu. Kalau ininya pinter memang cepet ngapalin, oke lah mungkin. Tapi rata-rata kita nggak gitu. Nah, kita di sini sebenarnya antum nggak. Ya, kita semua. Anda juga termasuk. Kita nggak bisa langsung gitu. Ya harus ini dulu konsentrasi bentuk hurufnya, harokatnya itu sampai terpatri. Oh ini letaknya gini. Kalau bisa sampai 20 kali misalnya baca. Atau 10 kali lah, mungkin 15 kali ayat 1 aja. Baca ulang. Itu lama-lama kan terekam di sini, terekam dia. Direkam di sini. Ya, terutama yang masih muda apalagi nih, lebih muda insyaallah. Ya, direkam. Nah, baru mulai itu baru niatkan benar-benar sampai hafal. Baca lagi. Apa? Bismillah. Oke, gini. Nanti salah. Baca lagi gitu. Jatuh bangun. Lama-lama terbiasa dengan itu. Insyaallah murojaah yang penting sebenarnya. Mungkin ini trik ini mudah dilakukan kalau biasa gampang. Tapi murojaah itu yang kadang sulit. Ya orang banyak protolan hafalannya mungkin termasuk anak karena yang murojaahnya enggak ada. Ya di murojaah dan cara murojaahnya juga ada cara juga misalnya antum menghafalin subuh atau sebelum subuh habis qiyamul lail habis tahajud hafalin dapat 3 ayat misal. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak dulu lah. Yang penting konsisten. 3 ayat nggak apa-apa. 3 ayat dulu misalnya. Nah, itu di setiap rakaat salat sunnah antum baca itu. Di setiap rakaat 3 salat sunnah baca itu. Bahkan antum boleh pakai mushaf sambil baca. Nggak salat sunnah. Pakai mushaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim atau gini. Boleh. Ya, gitu. Kalau bisa mushafnya kecil, biar bisa disakuin atau ditaruh di samping, boleh. Nggak apa-apa, asal bukan di salat wajib. Itu untuk baca qobliyah, fajar, 2 rakaat. Rakaat pertama misalnya 3 ayat pertama, rakaat kedua 3 ayat berikutnya misalnya. Terus habis itu nanti salat duha untuk 4 rakaat. Itu juga baca, salat qobliyah zuhur gitu. Itu 1 hari berarti berapa kali ulangan? Bisa 5 lebih. Dan ketika antum mengulang di sholat, itu rasanya lebih beda dengan mengulang pas duduk biasa. Karena mengulang pas sholat itu membutuhkan benar-benar muzakarah tinggi itu. Sehingga membuat antum terlatih untuk mengulang-ulang hafalan. Kayak gitu. Mungkin hari esoknya juga ulangi lagi gitu. Gitu. Oke. Sudah puas dengan jawabannya? Puas. Kalau nggak puas, tanya aja yang lain. Ya. Baik itu ya.